Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa disehatkan, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sampai dengan hari ini, hari Ahad 20 Februari 2022 Masehi, telah sampai kita bersamaan waktu di penanggalan Hijriah, yaitu 18 Rajab 1443 Hijrah. Artinya sekitar 41 atau 42 hari ke depan kita akan berjumpa insya Allah dan sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan, bulan yang sangat spesial, keistimewaan yang luar biasa, dan momentumnya sekalipun hadir dalam sebulan itu hanya akan nampak satu kali dalam setahun. Untuk itulah kita telah belajar berbagai hal untuk menyiapkan siam Ramadan kita, menyambut ibadah yang mulia dengan berbagai keistimewaan yang dimaksudkan itu, dengan persiapan-persiapan yang matang, sehingga saat tiba waktunya kita sudah lebih siap menunaikan berbagai hal yang Allah perintahkan demi meningkatkan kemuliaan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu, kita penting mengenal aneka aturan, terutama hal-hal pokok menyangkut syarat dibenarkannya menunaikan ibadah siam Ramadan itu. Pada pembahasan kali ini, kita akan mencoba menampilkan 3 ketentuan pokok. Sekali lagi, 3 ketentuan pokok yang menyulam syarat puasa itu wajib dan benar ditunaikan. 3 bagian ini, yang pertama terkait dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah aneka ketentuan yang menjadikan seorang muslim dikenai kewajiban untuk menunaikan ibadah siam. Jika belum sampai atau tidak terpenuhi ketentuan ini, maka belum berlaku kewajiban puasa untuk dirinya. Yang pertama adalah al-bulugh. Bulugh yaitu sampai pada usia baligh, batas yang menjadikan seorang muslim mendapatkan ujian yang dikenal dengan taklif dalam kehidupannya. Berlaku hisab, berlaku timbangan, karena ada pertama kematangan nalar dalam dirinya yang ditandai dengan perempuan tiba masa haidnya atau laki-laki telah bermimpi tertentu yang diisyaratkan dalam bentuk hubungan seksual. Dengan itu dia dipandang sampai pada tahap bulugh yang disebut dengan baligh. Kemudian yang kedua adalah al-qudrah, adanya kemampuan. Jika seorang telah sampai pada usia baligh dan menjadikan dia wajib menunaikan puasa, maka teriring dengan itu juga mesti ada kemampuan, dipastikan dia mampu menunaikan ibadah siam. Ini adalah bentuk kasih yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan kemudahan dalam syariat Islam. Islam tidak datang membawa beban, tapi Islam datang membawa pendampingan yang mengarahkan manusia pada posisi terhormat, bermaslahat, dan membuka pintu gerbang kesuksesan dan kebahagiaan dalam berkehidupan. Karena itulah kemudian tuntunan syariat pun datang memberikan bimbingan sesuai dengan kadar kemampuan hamba. Al-Qudrah, adanya kemampuan
yang secara medis dipastikan dia mampu menunaikan ibadah siam. Jika memang dipandang ada kesulitan karena sakit tertentu yang diduga secara medis, bila menunaikan ibadah siam dapat memperparah penyakit misalnya, maka Al-Quran memberikan solusi dengan mengganti ibadah siam itu di waktu selain Ramadan. Maka kewajiban pada saat bulan Ramadan itu gugur bagi dirinya, namun juga diwajibkan ia mengganti itu dengan nama qada di luar bulan Ramadan. Jadi sifatnya gugur sementara waktu, tidak berlaku siam bagi dirinya saat sakit itu di bulan Ramadan, dan dia mendapati alternatif yang luas terbentang selama 11 bulan berikutnya, dan itu juga mengacu pada pemulihan kondisi fisiknya sehingga dipandang mampu untuk menunaikan ibadah siam yang dimaksudkan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Puasa ditunaikan dalam hari-hari berbilang yang bisa engkau hitung selama sebulan Ramadan itu. Bila pun ada uzur seperti penyakit tertentu yang menyulitkan menunaikan ibadah siam, atau bila dengan puasa itu bisa menambah parah penyakit, atau dalam kondisi perjalanan jauh yang tidak memungkinkan menunaikan ibadah siam karena jauhnya, lelahnya, atau boleh jadi kondisi waktu yang tidak stabil. Berangkat baru sebentar Anda naik pesawat sudah berubah waktu, sudah berubah lagi, sehingga dengan perbedaan zona itu menjadikan waktu tidak stabil dalam penunaian ibadah puasa. Maka yang terbaik adalah Anda berbuka dan mengganti di kesempatan yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini adalah dua yang menyulam syarat wajib penunaian ibadah siam. Jadi bagi adinda, anak-anak kita yang belum sampai pada usia baligh di bulan Ramadan, belum berlaku kewajiban bagi dirinya, namun dia dapat mengiringi ibadah siam ini dengan menunaikannya bersamaan dengan umat Islam yang sudah baligh sebagai latihan, sebagai adaptasi, dan juga keberkahan awal. Mudah-mudahan dengan semangat menunaikan ibadah ini, sekalipun belum baligh, mendapatkan percikan keberkahan dari Ramadan, dan juga memberikan motivasi kepada orang yang sudah baligh untuk meningkatkan ibadah siamnya secara kualitas, sehingga bisa melihat bila anak yang belum baligh saja begitu serius, maka yang baligh harus semakin lebih termotivasi. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui syarat wajib, yaitu bulugh, sampai pada usia baligh dan qudrah, adanya kemampuan, kita akan masuki syarat yang kedua. Sebelum sampai pada yang kedua ini, penting juga untuk ditambahkan bahwa pada qudrah ada satu spesifik yang menjadi catatan dalam Al-Quran. Bila secara medis dipandang tidak mampu sama sekali menunaikan ibadah siam selama hidupnya, karena faktor uzur misalnya, ada kelemahan tertentu, atau karena penyakit yang memang secara medis tidak dimungkinkan dalam hidupnya ini untuk mengganti ibadah siam, karena kondisi-kondisi yang dipandang secara medis memang sulit untuk bisa menunaikan ibadah yang dimaksudkan. Ada orang kondisi koma misalnya, atau kondisi yang memang menyulitkan secara medis untuk menunaikan ibadah puasa. Dalam bahasa Arab itu diksinya diilustrasikan atau digambarkan dengan kata ataqa yutiqu. Jadi kalau ada kerah baju itu, taqah itu asalnya kerah baju. Jadi kalau kerah baju terlalu sempit, kemudian dipaksakan untuk dipakaikan sehingga membuat nafas menjadi sesak, leher seakan terkunci sehingga sesak bernapas. Semakin dipaksakan, malah semakin bisa menyulitkan bernafas dan bisa berbahaya. Itu ataqa yutiqu, sulit untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itu bagi yang berada dalam kondisi demikian, maka ditoleransi oleh syariat, gugur kewajiban menunaikan ibadah siamnya, diganti itu semua dengan menunaikan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang dipastikan secara medis tidak mampu menunaikan puasa di sisa hidupnya, maka itu bisa diganti dengan menunaikan fidyah, tebusan
dari ibadah siam yang tidak bisa ditunaikan di bulan Ramadan itu, dia keluarkan fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Di satu riwayat bacaannya adalah ta'amu masakin, bentuknya jama', artinya bila ada kemampuan standar minimal satu orang miskin, bila dia punya kemampuan lebih dari itu, maka dia bisa memberi makan lebih dari seorang. Seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saat beliau dalam kondisi uzur, maka setiap hari yang tak mampu beliau puasa, beliau keluarkan standar memberi makan untuk 80 orang miskin, sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau serius menunaikan syariat yang telah Allah tetapkan. Beranjak pada syarat yang kedua, yaitu syarat sah menunaikan ibadah siam. Syarat sah ialah satu ketentuan yang menjadikan ibadah wajib tadi dipandang benar secara syariat, dipandang sah. Jadi sekalipun berlaku hukumnya wajib, orang sudah baligh, punya kemampuan, tapi tidak mengikuti tuntunan benar dalam syariat pada cara penunaiannya, maka dianggap tidak sah dia dalam menunaikan ibadah siamnya. Betul, dia sudah punya kewajiban, tapi dia tidak mengikuti rangkaian aturannya, maka dipandang apa yang ia telah tunaikan tidak sah dalam syariat. Syarat sah siam ini setidaknya secara umum para ulama merangkum pada 3 bagian utama. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Jadi sekalipun seorang sudah baligh, kemudian punya kemampuan menunaikan ibadah siam, namun dia belum menjadi muslim, maka sekalipun dia puasa tidak terlarang. Misalnya ada saudara-saudari kita yang sedang menelaah tentang Islam, ingin mencari manfaat misalnya, atau ingin tahu tentang bagaimana cara orang Islam itu berpuasa, bagaimana merasakan puasa seperti orang Islam, tidak terlarang, bahkan disupport, ya, dipersilahkan sehingga mengetahui bagaimana kenikmatan berpuasa, bagaimana kebenaran risalah bisa didapati, sehingga berpotensi mendapatkan percikan-percikan hidayah dan kebaikan di dalamnya. Namun secara hukum syariat, karena belum ada iman di dalam diri, maka perbuatan yang dikerjakan itu menjadi satu perbuatan yang rutin. Artinya sebatas amal, sekalipun amal itu bisa mengantarkan kepada manfaat-manfaat dunia, namun belum dapat menjadi timbangan amalan akhirat, karena amalan akhirat support utamanya adalah iman. Amal itu bila disupport dengan menggunakan iman, maka dia berubah menjadi saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Karena itu panggilan puasa pun dibuka dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, untuk membedakan puasa Ramadan ini dari segi kualitas, kuantitas, cara penunaian, ketentuan hukum dengan puasa-puasa lainnya yang boleh jadi ditunaikan oleh non-muslim dimanapun berada, di ruang dan tempat mungkin yang tidak sama. Baik, jadi itu syarat sah yang pertama, yaitu Islam, agamanya, yaitu sebagai muslim, muslimah. Yang kedua, telah tiba masuknya waktu siam. Telah tiba masuknya waktu siam. Secara teknis dimulai dari fajar, kemudian sampai dengan maghrib. Rentang fajar sampai maghrib dan berada di bulan Ramadan. Karena itu wilayah-wilayah setempat biasanya sejak mendekati Ramadan sudah mulai mengamati hilal, menetapkan dari segi hitungan, baik yang menggunakan metode hisab ataupun juga ru'yat. Keduanya berusaha untuk memastikan kapan tibanya awal Ramadan secara hitungan bulan. Awal dan berakhir menggunakan hitungan berdasarkan pada pengamatan ataupun perhitungan pergerakan bulan, dalam hal ini pergerakan hilal. Kemudian secara hariannya, setelah diketahui awal Ramadannya, maka secara harian berdasarkan pergerakan matahari dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kalau ada yang memulai puasa misal dari ba'da isya, maka dipandang tidak sah puasanya. Memulai puasa sebelum fajar dipandang tidak sah puasanya. Maka puasa dilakukan dari mulai fajar kemudian sampai datang
maghrib. Maghrib berbuka. Tidak perlu juga terlampau soleh sampai melewati batas maghrib misalnya, karena Nabi pun berbuka di waktu maghrib. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya niat. Innamal a'malu binniyat. Niat ini yang menjadikan pertama, satu perbuatan dinilai sebagai ibadah. Ibadah akan bergantung kepada niat. Apakah orientasi dari perbuatan itu memang ditujukan untuk kepentingan ibadah, dilakukan karena Allah, itu akan terukur dengan keadaan niat yang hadir dalam setiap jiwa insan beriman. Boleh jadi seseorang terlihat menunaikan puasa, tapi motivasinya mungkin hanya untuk ikut orang-orang, hanya untuk latah orang puasa, dia ikut puasa. Atau juga boleh jadi terlihat seseorang sholat, tapi motivasinya sebetulnya hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin terpublikasikan. Ini yang disebut dengan ria dan sebagainya, maka puasa menjadi bermasalah. Niat memberikan peran penting dengan menjadikan satu ibadah itu, satu perbuatan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus niat juga berperan membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa puasa yang kita tunaikan ini Ramadan dengan misalnya puasa-puasa yang lain? Ada yang terbiasa puasa Senin, puasa Kamis, bahkan puasa Daud misalnya. Maka sekalipun waktunya jatuh pada Ramadan, orang bisa berkata ini kan Ramadan, ya kan? Sudah pasti dia puasa Ramadan. Betul, dalam pemahaman demikian. Tapi agama itu begitu detil. Agama itu ingin memastikan, karena kadang-kadang yang nampak pada fisik dan keadaan perilaku seseorang itu seringkali juga didapati tidak sama dengan keadaan hatinya. Boleh jadi bahkan jangankan hati, fisiknya hadir di satu tempat, pikirannya bisa melayang jauh pada satu ruang yang bahkan tidak bisa kita jangkau. Karena itulah kemudian saking detilnya syariat menegaskan, pastikan apa yang dikerjakan itu terhubung antara hati, akal, sampai dengan ke fisik. Itulah indahnya syariat. Bagaimana melatih sinergitas dan korelasi antara hati, kemudian pikiran, dan perilaku. Sehingga ketika semua itu terlatih dalam sebulan, konektivitas, sinergitas antara hati yang memiliki kumpulan karakter moral, pikiran yang menampung berbagai logika, dan fisik yang mengeksekusi semua pikiran itu menjadi tindakan dan perilaku, maka semua yang keluar adalah tindakan yang terukur, kemudian terasa, dan lahir manfaat secara paripurna. Maka itu yang harus kita kemudian garis bawahi. Jangan sampai seseorang hadir untuk berpuasa namun dia tidak berniat. Maka dari itulah kemudian dari sejak malam atau bahkan kemudian setelah sahur, kita berniat di dalam hati untuk menunaikan ibadah siam. Atau juga ada yang ingin menguatkan niat itu dengan lafadznya, itu kembali kepada dirinya, bagaimana kemudian dia bisa menjadikan ibadah siam itu dipastikan tertuju untuk kepentingan ibadah. Karena itu dipastikan 3 hal terpenuhi. Yang pertama adalah muslim, muslimah. Yang kedua masuk waktu untuk berpuasa. Dan yang ketiga dipastikan adanya niat dalam penunaiannya. Kemudian yang ketiga adalah gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Gabungan, yaitu syarat wajib dan sah secara bersamaan. Ketentuan yang menjadikan satu ibadah itu dipandang wajib ditunaikan dan benar penunaiannya. Ada 2 yang terkait dengan syarat wajib dan sah bersamaan. Yang pertama adalah berakal sehat. Jadi bila pun ada orang yang punya kemampuan buluh kudrah, ya, punya kemampuan kudrah sampai pada usia balik buluh, dia memenuhi syarat wajibnya misalnya, kemudian juga tiba waktu beragama Islam, dia mau berniat misalnya, tapi akalnya tidak sehat, ada gangguan dalam akalnya misalnya, sehingga perilakunya juga tidak bisa terukur, dia sendiri tidak menyadari apa yang dia kerjakan. Maka dalam kondisi demikian gugurlah kewajiban puasanya, dipandang dia tidak wajib dan tidak sah dalam menunaikan ibadah siam. Jadi kalau ada orang yang demikian ingin ikut-ikut puasa, tidak dilarang, tidak apa-apa, tapi itu tidak menjadi kewajiban bagi dia. Dan sekalipun dia terlihat benar awal sampai akhirnya,
itu tidak dipandang sah dalam penunaiannya karena kondisi tadi yang ditoleransi oleh syariat. Ya, rufi'al qalam an thalathatin, diangkat pena, tidak dalam kondisi terhisab 3 golongan itu. Ya, dan di antara 3 ini anil majnuni hatta yufiqa, orang yang terganggu kesadarannya, orang yang terganggu keadaan akalnya sampai dia benar sehat kembali dan mampu mencerna segala hal dengan baik. Jadi ditoleransi oleh syariat, tidak terhisab dia, dan dibimbing orang sekitarannya untuk mampu memberikan perlindungan dan juga pembinaan yang mampu mengembalikan kesadaran akalnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bagi orang yang masih dalam kondisi haid atau nifas, yaitu perempuan khususnya. Dia muslimah, betul, dia punya kemampuan, dia baligh, sudah masuk waktu mau berniat, tapi tiba masa haidnya, tiba kemudian masa nifasnya, maka dipandang tidak memenuhi syarat wajib dan syarat sah sekaligus. Sekalipun dia mampu menunaikan itu, tapi karena kondisinya yang memang tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan untuk menunaikan ibadah siam karena keadaan yang belum suci itu, maka dipandang dia dalam kondisi ini berlibur dan bisa diqadha, ya, ditoleransi untuk beristirahat terlebih dahulu, dan dalam keadaan sucinya baru dia kemudian bisa memulai ibadah siam. Bisa jadi di pertengahan puasa dia kembali suci, lantas dia bisa menunaikan ibadah siam kembali, atau boleh jadi dia mungkin sepanjang Ramadan karena waktu nifasnya, ya, dia bisa istirahat dulu, nanti di 11 bulan mendatang dalam waktu yang panjang terbentang setelah pulih sehat kembali, nyaman, suci lagi, dia bisa mengganti, ya, dengan keadaan anugerah yang Allah berikan serupa dengan apa yang ia perjuangkan atau orang lain perjuangkan saat tiba di bulan Ramadan itu. Jadi bila sholat saja yang sangat pokok, yang bahkan tidak ada toleransinya dalam keadaan-keadaan kita diminta untuk menunaikan, dalam tanda petik tidak ada toleransi, itu yang dimaksudkan adalah Allah memberikan semua keadaan untuk bisa menunaikan sholat, ya, dari mulai berdiri, duduk, berbaring, sakit pun ada. Tapi dalam kondisi perempuan yang tengah haid itu diminta oleh Allah untuk beristirahat, ya, karena kondisi yang dipandang ada hadas, ada satu kondisi yang tidak tampak oleh pandangan tapi berpengaruh secara psikologis, berpengaruh pada keadaan jiwa, dan Allah menginginkan dalam ibadah sholat itu keadaan jiwanya dalam keadaan yang bersih, yang tenang, yang nyaman, yang baik, sehingga terkoneksi, karena di situ roh akan menghadirkan penghambaan, pengabdian kepada pemilik roh. Bagaimana roh bisa menghamba dengan baik kalau ada kondisi-kondisi yang menjadikan roh tidak maksimal menunaikan itu. Nah, hadas memengaruhi kondisi secara psikologis bagian dalam tubuh kita, bagian jiwa tubuh kita, khususnya yang terkait dengan perempuan. Maka ketika tiba hadas besarnya dalam kondisi haid ataupun kondisi nifas, diistirahatkan terlebih dahulu di sholatnya, bahkan juga termasuk puasanya. Jadi kalau sholat juga istirahat, maka bagaimana dengan puasa Ramadan yang standar kewajibannya walaupun sama-sama wajib, tapi tingkatnya masih di bawah sholat, tingkatnya masih di bawah sholat. Jadi bila sholat saja diistirahatkan, maka puasa pun ikut kemudian ditoleransi sehingga bisa ditunaikan di waktu-waktu yang berikutnya. Itulah 3 bagian syarat yang masuk syarat wajib, kemudian ada syarat sah, kemudian ada syarat wajib dan sah bersamaan. Ada ikhtilaf kecil di antara ulama terkait dengan apa yang tadi diutarakan, khususnya terkait dengan syarat wajib dan sah bersamaan pada bagian yang terakhir. Namun mayoritas mendukung apa yang tadi telah kami uraikan, sehingga dari semua apa yang diuraikan dengan dalil-dalil yang kuat, baik secara nakli ataupun akli, memberikan penjagaan kepada kita untuk konsisten menunaikan syariat dengan cara yang benar. Ada baiknya kita pelajari kembali dan kuatkan sebelum sampai kepada Ramadan, sehingga dengan mengetahui syarat wajib dan sah ini, kita bisa menyiapkan lebih dini persiapan-persiapan yang matang, menjaga kesehatan, menjaga kekuatan jiwa kita, pikiran kita, sehingga ketika Ramadan tiba, kita telah lebih siap menunaikan Ramadan lebih baik dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya yang telah kita lalui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi hadha syahr Rajab ya arhamar rahimin, wa barik lana fi sya'bana ya arhamar rahimin, wa balighna Ramadan biridhaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.